Hai, perkenalkan, nama saya Putri Vidianti dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B, BI 3. Saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasannya tentang akhlak pribadi, yaitu tentang sidik, amanah, dan IFA. Nah, apa sih itu akhlak pribadi? Nah, kali ini kita akan menjelaskannya dari akhlak pribadi dulu ya. Akhlak pribadi adalah cerminan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari. Istilah akhlak itu berasal dari mana sih? Nah, istilah akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu berarti karakter atau budi pekerti. Dalam konteks ini, akhlak tidak hanya mencakup tindakan atau fisik, tetapi juga sikap, pikiran, dan perasaan seseorang. Nah, di era modern ini di mana perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat, tantangan terhadap moralitas, etika semakin kompleks. Banyak individu yang terpengaruh oleh budaya-budaya yang mengedepankan kepentingan pribadi dan materi, sehingga seringkali mengabaikan nilai-nilai moral. Hal ini menciptakan kondisi di mana akhlak pribadi seringkali dipertanyakan, baik dalam interaksi sosial maupun dalam lingkungan profesional. Nah, dalam konteks ini, pengembangan akhlak pribadi menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk akhlak individu. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan mereka agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita akan membahas tentang akhlak pribadi, pengertian akhlak pribadi, ciri-ciri akhlak pribadi, pengertian sidik, pengertian IFA, ciri-cirinya. Nah, dengan akhlak pribadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana pengertian dan penerapan sifat sidik, amanah, dan IFA? Apa dampak dari penerapan sifat-sifat tersebut dalam interaksi sosial dan masyarakat? Nah, pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti karakter, budi pekerti, atau perilaku. Secara umum, akhlak merujuk pada sistem nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Akhlak mencakup berbagai aspek seperti sikap, tindakan, norma yang dipegang oleh individu atau berkelompok. Dalam konteks agama, akhlak seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki perilaku baik dan terpuji. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan tindakan eksternal, tetapi juga meliput niat yang motivasi di balik setiap tindakan. Apa sih pentingnya akhlak dalam kehidupan? Nah, pentingnya akhlak dalam kehidupan yaitu pembentukan karakter, hubungan sosial yang sehat, kedamaian, dan keadilan. Apa sih maksudnya pembentukan karakter? Nah, pembentukan karakter itu seperti akhlak sangat berperan penting dalam membentuk karakter individu. Contohnya seperti saat ada orang dewasa yang berbicara dengan kita. Nah, kita itu tidak boleh langsung memotong pembicaraan orang tersebut. Kita harus meminta izinnya terlebih dahulu untuk mengeluarkan pendapat kita begitu. Nah, apa sih pengertian sidik? Nah, pengertian sidik berasal dari bahasa Arab yang berarti benar atau jujur. Dalam konteks akhlak, sidik merujuk pada sifat kejujuran, integritas, dan konsisten dalam berbicara dan berperilaku. Individu yang memiliki sifat sidik seringkali berpegang teguh terhadap
kebenaran, dan tidak pernah berbohong baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sidik dianggap sebagai salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap individu karena mencerminkan kepribadian yang luhur dan dapat dipercaya. Ciri-ciri asiditus seperti kejujuran, konsisten, transparansi, tanggung jawab, integritas moral. Nah, itu semua kita bisa menemukan di lingkungan sekitar kita ya. Nah, untuk sikap asidi itu bagaimana ya? Nah, contohnya itu dalam lingkungan keluarga. Seorang anak yang selalu jujur kepada orang tuanya tentang aktivitasnya, tidak menyembunyikan kesalahan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Atau dalam pekerjaan nih, saat seseorang karyawan melaporkan hasil kerja secara akurat tanpa memanipulasi data untuk kepentingan pribadi, serta tidak mencuri waktu kerja untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengertian amanah. Nah, pengertian amanah berasal dari bahasa Arab yang artinya kepercayaan dan atau tanggung jawab. Dalam konteks akhlak, amanah merujuk pada sifat yang mencakup kemampuan untuk menjaga dan melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat amanah tidak hanya menjaga kepercayaan yang diberikan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal materi maupun imamateri. Segala sesuatu yang menjadi tanggung amanah merupakan salah satu pilar moral yang sangat dihargai berbagai budaya dan agama. Itu yaitu kepercayaan, kepatuhan pada janji, tanggung jawab, serta integritas dan transparansi. Sedangkan contoh sikap amanah itu dalam lingkungan keluarga itu seorang anak yang diberikan uang oleh orang tua dan menggunakan untuk kebutuhan yang telah disepakati seperti membeli buku atau memenuhi kebutuhan sekolah. Itu sama saja menunjuk sikap amanah. Atau boleh saja dalam pekerjaan, misalnya seorang karyawan diberikan tanggung jawab untuk mengelola proyek. Dia akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik, melaporkan perkembangannya secara jujur dan tidak mencuri waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Kita akan masuk ke pembahasan tentang ifa. Ifa sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kesucian, pengendalian diri atau martabat. Dalam konteks akhlak, ifa merujuk pada kemampuan individu untuk menjaga diri dan perilaku yang merusak dan mempertahankan kehormatan serta integritas. Ifa berkaitan erat dengan pengendalian diri, terutama dalam menghadapi godaan atau situasi yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perilaku tidak terpuji. Ifa sangat penting dalam menjaga moralitas dan etika individu, serta dalam menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Ciri-ciri ifa itu pengendalian diri, menjaga kehormatan, kesadaran moral, sikap sopan santun, dan kemandirian. Contoh sikap ifa itu sehari-hari seperti misalnya seorang remaja yang menolak tawaran untuk mencoba obat terlarang meskipun teman-temannya mengajaknya. Itu sama saja menunjukkan pengendalian diri dan menjaga kehormatan. Contohnya misalnya dalam pendidikan nih, seorang pelajar yang menjaga komitmen untuk belajar dengan giat dan tidak mencontek dalam ujian meskipun ada tekanan dari teman-temannya. Ada sikap ifa dalam konteks akademik. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi yaitu akhlak pribadi merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter individu dan menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. 3 sifat utama, sidik, amanah, dan ifa, merupakan aspek kunci dari akhlak yang baik dan memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Siddiq sendiri menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam perkataan dan tindakan. Individu yang siddiq dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat dengan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan yang sosial yang positif. Sedangkan sifat amanah mencerminkan tanggung jawab dan kepercayaan. Individu yang memiliki sifat ini mampu menjaga, melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Nah, sedangkan sikap IFA sendiri yaitu mengacu pada kemampuan menjaga diri dari perilaku yang merusak dan mempertahankan kehormatan. Secara keseluruhan, penerapan akhlak pribadi yang baik melalui sifat siddiq, amanah, dan IFA tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil, dan lingkungan yang lebih harmonis. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus mengembangkan dan menginternalisasi akhlak baik dalam lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.